Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita sekalian senantiasa dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kembali pada kesempatan pagi hari ini, kita akan bersama-sama mempelajari tentang pendidikan agama Katolik dan budi pekerti tingkat SMA SMK kelas 10 semester 1. Dan materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah mengenai keluhuran manusia sebagai citra Allah. Dan sebelum itu, kita akan terlebih dahulu memohon berkat Tuhan dalam doa kita. Marilah kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah dan Bapa kami berterima kasih kepadamu karena hari yang baru ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan hari ini dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga dalam pergaulan dengan mereka pada hari ini kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Santa Maria Bunda Yesus, jagailah kami anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, kita akan melihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini. Tujuan pembelajaran ini adalah agar kita mampu memahami sikap saling menghargai sesama manusia sebagai ciptaan yang secitra dengan Allah, yang bersaudara satu sama lain. Jadi itu tujuan pembelajaran dari materi pada hari ini. Baik, kita akan melihat apa arti dari kata citra dan juga pengertian kata citra Allah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata citra dapat diartikan sebagai gambaran atau cerminan. Jadi kata citra itu diartikan sebagai suatu gambaran atau cerminan. Lalu, apa yang dimaksud dengan citra Allah? Citra Allah berarti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, jadi itu citra Allah artinya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berdasarkan Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Baik, kita akan mendengarkan teks kitab suci dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara,
dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dengan demikian, apakah manusia dan Allah itu sama? Karena manusia itu dikatakan bahwa segambar dan serupa dengan Allah. Mungkin kita berpikir, apakah manusia dan Allah itu sama? Jadi, tentu saja tidak sama. Manusia dan Allah itu tentu saja tidak sama. Manusia tidaklah sama dengan Allah, meskipun dikatakan bahwa manusia secitra dengan Allah. Dengan sebutan citra Allah, manusia menjadi gambaran atau cerminan dari Allah, dan bukan sama sekali fotokopian dari Allah. Karena antara Allah dengan manusia bukanlah satu hal yang sama. Karena manusia merupakan citra Allah, maka ia harus menampakkan sikap kebaikan dan keluhuran Allah. Jadi sekali lagi bahwa manusia dan Allah itu tidak sama. Baik, kita akan melihat kembali di manakah kita dapat menemukan keluhuran manusia sebagai citra Allah. Jadi kita akan menemukan bahwa manusia itu adalah sebagai citra Allah. Yang pertama, karena manusia memiliki akal budi. Melalui akal budi, manusia dapat mengerti dan menyadari diri sendiri. Mengerti dan menyadari apa saja di luar dirinya. Mengembangkan dirinya, membangun hubungan yang khas dengan sesama. Yang kedua, karena manusia memiliki kehendak bebas. Dengan kehendak bebas, manusia dapat bertindak dan melakukan sesuatu dengan sengaja atas dasar mau dan tahu. Namun juga dituntut sikap untuk bertanggung jawab, dan keputusan yang diambil harus sesuai dengan pertimbangan hati nurani. Kemudian yang ketiga, karena manusia memiliki kekuasaan. Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh manusia, manusia juga memperoleh anugerah atau rahmat untuk menguasai. Nah, menguasai yang dimaksudkan di sini adalah dalam artian supaya apa yang diberikan Allah dapat mengembangkan semaksimal mungkin dan menggunakannya untuk kepentingan bersama.
Kemudian yang keempat, karena manusia memiliki struktur dasar yang melekat pada dirinya. Yang pertama yaitu karena manusia memiliki raga. Nah, raga adalah badan kita yang bersifat fisik atau material, dapat disentuh, dapat diraba, dapat dilihat. Raga ini tidak abadi, namun bisa musnah dan mati. Kemudian yang kedua, struktur dasar yang ada pada diri manusia adalah jiwa. Jiwa adalah sifat dasar manusia yang imaterial atau tidak bermateri, tidak dapat disentuh, tidak dapat diraba, dan tidak dapat dilihat. Tetapi pengaruhnya dapat kita alami dan rasakan. Contohnya, seperti emosi. Ketika manusia tertawa, tersenyum, senang, sedih, marah, dan memiliki pemikiran-pemikiran. Jadi itulah yang berkaitan dengan jiwa. Kemudian struktur dasar yang melekat pada manusia yang ketiga adalah roh. Roh adalah sesuatu yang melekat pada raga, sesuatu yang membuat raga kita menjadi hidup. Badan atau tubuh kita bisa bergerak dan bernapas adalah karena adanya roh yang bersemayam di dalamnya. Baik, anak-anak sekalian, sekarang kita akan melihat ajaran gereja mengenai keluhuran manusia sebagai citra Allah. Jadi apa yang dikatakan oleh ajaran gereja tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah? Katekismus Gereja Katolik artikel 357. Karena ia diciptakan menurut citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seorang. Ia mampu mengenal diri sendiri, menjadi tuan atas dirinya, mengabdikan diri dalam kebebasan dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Dan karena rahmat, ia sudah dipanggil ke dalam perjanjian dengan penciptanya untuk memberi kepadanya jawaban iman dan cinta yang tidak dapat diberikan suatu makhluk lain sebagai penggantinya. Ia pribadi, ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Kemudian artikel yang ke-358 mengatakan, Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk manusia, tetapi manusia itu sendiri diciptakan untuk melayani Allah, untuk mencintainya dan untuk mempersembahkan seluruh ciptaan kepadanya. Makhluk manakah yang diciptakan dengan martabat yang demikian itu? Itulah manusia, sosok yang agung, yang hidup, dan patut untuk dikagumi
yang dalam mata Allah lebih bernilai daripada segala makhluk. Itulah manusia. Untuk dialah langit dan bumi dan lautan dan seluruh ciptaan. Kemudian artikel yang ke-360 mengatakan, umat manusia merupakan satu kesatuan karena asal yang sama, karena Allah menjadikan dari satu orang saja semua bangsa dan umat manusia, Adam dan Hawa. Pandangan yang menakjubkan yang memperlihatkan kepada kita umat manusia dalam kesatuan asal yang sama dalam Allah. Hukum solidaritas dan cinta ini menegaskan bagi kita bahwa kendati keanekaragaman pribadi, kebudayaan, dan bangsa, semua manusia adalah benar-benar saudara dan saudari. Pribadi manusia yang diciptakan menurut citra Allah adalah wujud jasmani sekaligus rohani. Teks kitab suci mengungkapkan itu dalam bahasa kiasan. Apabila ia mengatakan, Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Manusia seutuhnya dikehendaki oleh Allah. Jadi kesimpulannya, kita semua adalah citra Allah. Maka untuk itu kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Meski bagaimanapun kondisi tampilan fisik dan sifat-sifat lahiriahnya. Kita berkewajiban menjaga dan mengembangkan martabat, mengembangkan kebaikan-kebaikan diri supaya bermanfaat bagi sesama, alam, dan lingkungan. Tidak ada seorang pun yang boleh meremehkan makhluk lainnya dengan alasan apapun. Karena manusia adalah sesama saudara dalam Allah. Jadi sampai di sini pembahasan kita tentang materi keluhuran manusia sebagai citra Allah. Semoga ini semakin mendekatkan dan mempererat hubungan kita antar sesama, alam, lingkungan, dan juga Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Amin.